وقعودا وعلى جنوبهم Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda dan yang saya hormati Pak Wakil Wali Kota, PLTK Distrik, yang saya hormati tim dari penilai Balai Kota Bandung. Ini hari ketiga saya aktif setelah hari pelantikan. Banyak mimpi dan banyak semangat lahir di hari baru. Karena itu juga saya ingin mengucapkan selamat kepada sekolah-sekolah yang akan mengikuti penilaian ini di BPI BPI. Tapi kalau itu hadir di ruang-ruang UKS, menurut saya terlihat Bandung beda gitu ya. Selain kebersihan dan sistemnya, teknologi juga harus menjadi sebuah ukuran. Seperti komplek militer. Punten ya, misalkan kalau kita ke Katamso nih, jalannya sama, jalan Katamso. Kiri PPI, kanan mah rumah-rumah biasa. Kiri bersih, rapi, kanan balata. Ada satu jalan, jadi makan jereng, kiri enak dan kanan lumut. Kenapa nggak bisa seperti militer? Jadi apa? Ada kedisiplinan, ada kerutinan. Disiplin tapi hanya di awal juga nggak ngaruh, ini masalah rutin. Nah, kekuatan bapak-bapak yang diberikan untuk punya kuasa memerintah, bantu saya gunakan itu untuk kebaikan. P3K, P3P yang di awal pada pelatihan diberikan, tetapi secara rutin seminggu sekali dalam kegiatan ekskul juga kami latihkan kembali agar pengetahuan itu bermanfaat bagi teman-temannya. Jatuh ke SMA 8, habis di SMA 8. Air yang jatuh ke SMP 2, habis di SMP 2, nggak ke Jalan Sumatera. Air yang ada di jalan BPI habis di BPI, nggak ke jalan di depannya. Ya. Nah, saya minta tiap sekolah juga ada si bioporinya, bahkan kalau bisa diwajibkan. Jadi bikin inovasi ya Pak, kepala sekolah itu prestasi-prestasi di luar kurikulum gitu. Tadi mengaji atau dia menjadi duta biopori di RT-nya gitu ya. Si siswa itu mengajak atau mengerjakan, melubangi titik-titik. Sampaikan kemarin sore, saya sebenarnya inspeksi ke pasar ya, di Pasar Andir sebagai bagian dari respon terhadap komplain warga. Pasar Andir ini mewakili potret pasar di Bandung yang becek, kumuh, sampahnya menggunung. Terus kemudian sudah saya instruksikan, sudah ada kerjasama antara PD Pasar dengan PD Kebersihan, karena sampah yang menggunung rata-rata lokasinya di pasar. Jadi saya minta PD Pasar berinisiatif memberikan ekstra usahanya untuk tidak hanya mengandalkan PD Kebersihan pada saat sampahnya ada di daerah pasar. Dan rekan-rekan media juga mohon membantu, tolong dicek besok-besok ya, apakah di Pasar Andir sudah mulai bersih seperti yang dilakukan, termasuk TPS-nya kita rapikan, diberi bak-bak baru. Sederhana itu saja gitu ya. Nah, ini akan saya jadikan percontohan di seluruh pasar yang biasanya jadi sumber masalah. Kemudian hari ini agenda banyak, salah satunya tadi mendapat kedatangan dari tim penilai kesehatan sekolah. Saya memaparkan konsep sekolah juara ya. Jadi ekosistem sekolah juara itu dimulai pertama sekolahnya itu harus hijau. Jadi saya sudah wajibkan kepala sekolah untuk melakukan operasi semut rutin seminggu minimal 2-3 hari. Siswa-siswa
untuk membersihkan lingkungannya, tidak hanya sekolahnya tapi jalan di depan sekolah ya. Sehingga diharapkan sekolah menjadi agen perubahan untuk kebersihan, tidak hanya sekolahnya tapi lingkungan. Misalkan SMA 8 nanti jalan Solontongannya, jalan-jalan di sekitarnya ikut disapu, dibersihkan juga oleh siswa, mudah-mudahan menginspirasi yang lain. Kemudian ada konsep pagar hijau, jadi semua pagar-pagar sekolah dan juga akan kita himbau ke seluruh kantor-kantor dinas dan warga Bandung untuk menghijaukan pagarnya. Jadi kalau ada pagar besi atau pagar tembok, di depannya harus ada tumbuhan yang menutupi. Jadi secara visual kalau boleh tidak kelihatan si besi atau temboknya, tapi digantikan oleh tanam-tanaman ya, supaya segar dan seolah-olah ini kota taman kembali hidup lagi. Di dalamnya saya wajibkan juga banyak pohon-pohon yang kalau ditanam jangan kecil, tapi langsung besar, itu ada teknologinya. Dan pohon yang sifatnya punya nilai tambah. Nilai tambah itu selain daunnya segar, dia berbunga, membawa kupu-kupu seperti pohon kayu manis, kayu putih maaf, atau pohon buah-buahan yang mungkin dalam waktu tertentu kita bisa panen. Di dalamnya juga saya tadi motivasi untuk melakukan namanya school farming. Jadi di lahan-lahan nganggur itu harus ditanami sayur-sayuran, kangkung, bayam, dan lain sebagainya supaya sebulan sekali bisa panen dan menghasilkan. Termasuk saya minta kepala sekolah jangan ada lagi dinding yang menganggur. Jadi kalau ada dinding vertikal itu bisa dikasih tanaman rambatnya. Jadi sepanjang mata memandang yang kita lihat adalah banyak pohon, banyak bunga, banyak kupu-kupu, buah-buahan. Melihat bangunan tidak terlalu penting sebenarnya. Kita ingin lihat sebenarnya hijau-hijauan karena membuat otak lebih fokus dan segar. Nah, di dalamnya juga ada UKS tadi karena ada perlombaan SDBPI, SMP Negeri 2, dan SMA 8 akan menjadi percontohan sekolah teladan untuk kesehatan di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama menjadi juara di tingkat nasional. Dan saya sudah bilang perlombaan ini jangan jadi tujuan ya. Jangan, wah, effort hanya demi sebuah piagam. Kalau selama itu baik, ya kerjakan. Kalau dapat penghargaan, alhamdulillah. Dan saya sudah minta gerakan sekolah sehat dan hijau ini tidak hanya di 3 sekolah. Kalau SD, BPI, SMP 2, SMA 8 bisa, seluruh sekolah juga bisa. Masalahnya apa? Apakah masalah dana nanti kita cari? Apakah masalahnya manajemen? Berarti orangnya harus diganti? Atau masalahnya dari sisi resources? Jadi saya kira konsep sekolah juara salah satunya itu. Plus kita meminta kepala sekolah untuk memberi penghargaan kepada anak-anak yang back to school. Jadi program Back to School akan kita launching ulang mungkin dalam seminggu 2 minggu. Sudah banyak yang bersemangat, sediakan tempat parkirnya. Kemudian bagi anak-anak yang melakukan itu kita bisa beri penghargaan. Tambahan juga untuk Bandung agamisnya supaya anak juga dekat dengan spiritualnya. Ada absensi mengaji dan absensi sholat berjamaah isya atau maghrib di masjid-masjid di seputaran rumah. Jadi harapannya anak-anak sekolah bersosialisasi dengan lingkungan, selalu dekat dengan masjid. Nah, kombinasi itulah yang saya impikan sebagai konsep sekolah juara. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu 5 tahun seluruh sekolah-sekolah di Bandung punya komitmen untuk mengejar poin-poin yang tadi saya sampaikan. Kang, kalau buat konsep